Ya jujur saja saya gak habis pikir dengan pola pikir mereka selama ini. Mengapa fitnah dan hoax seperti ini masih saja terus dimainkan oleh pendukung Anies Baswedan? Nah, sedangkan di posisi ketiga, di posisi paling buncit, ditempati oleh Anies Baswedan dengan suara hanya 18,8%. Nah, akun Eko Boy ini dulunya mendukung Prabowo Subianto dan sempat ditangkap karena terbukti telah menyebarkan hoax server KPU di setting. Dan sekarang akun ini pun beralih mendukung Anies Baswedan coba. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Entah kenapa ya, pasca Ganjar Pranowo resmi dicapreskan oleh PDI Perjuangan pada tanggal 21 April 2023, banyak sekali serangan-serangan fitnah yang ditujukan kepada beliau. Dan kalau diperhatikan, akun-akun yang memfitnah tersebut, rata-rata ini adalah pendukung Anies Baswedan. Memang parah sekali pendukung Anies Baswedan ini kalau menurut saya. Coba bayangkan saja ya, baru-baru ini beredar foto Ganjar Pranowo sedang ciuman mesra dengan bintang film dewasa dari Jepang. Lah apakah yang seperti ini gak parah? Coba bayangkan sajalah, cara-cara kotor, norak, dan murahan seperti ini sedang masif dimainkan oleh pendukung Anies Baswedan melalui media sosial. Ya jujur saja saya gak habis pikir dengan pola pikir mereka selama ini. Mengapa fitnah dan hoax seperti ini masih saja terus dimainkan oleh pendukung Anies Baswedan? Nah, pertanyaannya adalah apakah tidak ada cara lain yang lebih elegan untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan? Atau jangan-jangan mereka ini sedang panik karena elektabilitas Anies Baswedan selalu berada di posisi paling buncit? Ya maklum saja dari hasil rilis beberapa lembaga survei seperti SMRC, kemudian Indikator Politik dan Lembaga Survei Indonesia atau LSI, semuanya ini menunjukkan posisi Anies Baswedan berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, saya khawatir jangan-jangan fitnah dan hoax yang disebarluaskan oleh pendukung Anies Baswedan itu adalah bentuk dari rasa kecewa akibat di banyak lembaga survei jagoannya ini selalu berada di posisi paling bawah. Ya siapa tahu kan, benar gak? Ya sekarang kita lihat saja hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik pada 11 hingga 17 April 2023. Posisi pertama ini ditempati oleh Ganjar Pranowo dengan perolehan suara sebanyak 27,5%. Kemudian di posisi kedua adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan perolehan suara sebanyak 25,1%. Nah, sedangkan di posisi ketiga, di posisi paling buncit, ditempati oleh Anies Baswedan dengan suara hanya 18,8%. Kasihan sekali Anies Baswedan ini. Mungkin inilah alasan mengapa buzzernya sibuk menyerang dengan membuat fitnah lewat media sosial. Padahal ya Pilpres 2024 belum dimulai. Bahkan pendaftaran untuk calon presiden dan calon wakil presiden pun belum dibuka. Tapi mengapa serangan fitnah dan hoax sudah merajalela? Dan jika diperhatikan serangan-serangan fitnah itu pun banyak ditujukan kepada sosok Ganjar Pranowo. Ya jujur saja ya, kalau saya perhatikan model-model serangan fitnah seperti ini ya sebenarnya sudah sering dilakukan ketika Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dan saat itu yang menjadi target serangan fitnah adalah Jokowi. Ya, saya masih ingat betul bagaimana ketika Jokowi diserang dengan berbagai isu fitnah dan hoax. Misalnya beliau ini dituduh sebagai anti-Islam. Kemudian beliau juga dituduh sebagai PKI dan komunis. Nah, semua serangan fitnah itu adalah berasal dari pendukung Prabowo Subianto, yang mana beliau saat itu menjadi rival dari Jokowi. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Jokowi juga pernah difitnah. Jadi apabila nanti Jokowi berhasil menjadi presiden di periode kedua, maka perzinahan pun akan dilegalkan.
Bahkan suara adzan juga akan dilarang untuk dikumandangkan. Coba bayangkan saja, sampai seperti itu parahnya fitnah yang dilakukan oleh mereka. Nah, perlu diketahui juga bahwa akun-akun tukang fitnah yang dulunya mendukung Prabowo Subianto, sekarang ini mereka rata-rata telah beralih mendukung Anies Baswedan. Misalnya akun yang bernama Ekoboy ini. Nah, akun Ekoboy ini dulunya mendukung Prabowo Subianto dan sempat ditangkap karena terbukti telah menyebarkan hoax server KPU di setting. Dan sekarang akun ini pun beralih mendukung Anies Baswedan coba. Nah, perlu diketahui bahwa model-model serangan fitnah seperti ini pasti ada saja yang percaya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena harus diakui ya, bahwa tingkat literasi digital masyarakat kita ini masih tergolong cukup rendah. Makanya ketika fitnah-fitnah seperti itu disebarluaskan melalui media sosial ya, maka ada saja masyarakat ini yang mempercayainya. Nah, tentu ini menjadi warning bagi kita semua. Makanya kita perlu cek dan recheck terhadap semua berita yang kita terima. Jangan sampai kita ini termakan oleh berita hoax. Ya minimal kita bisa cek terlebih dahululah sumber beritanya itu kredibel atau tidak. Karena kalau diperhatikan, banyak juga situs media abal-abal yang sering di-share oleh pendukung Anies Baswedan. Nah, melihat banyaknya fitnah dan berita hoax yang beredar di media sosial ya, lantas pertanyaannya adalah, apakah kita mau Pilpres 2024 nanti dipenuhi oleh berita-berita hoax dan fitnah seperti itu? Tentu tidak kan? Ya, hal ini penting karena serangan-serangan fitnah itu justru akan membuat pesta demokrasi kita menjadi tidak sehat. Harusnya ya, kita ini bisa berkaca dari Pilpres 2014 dan 2019. Coba perhatikan bagaimana fitnah-fitnah yang dilakukan saat itu justru berpotensi menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi pertanyaan yang sama, apa kita mau Pilpres 2024 nanti akan seperti pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019? Ya, perlu diwaspadai ya bahwa fitnah-fitnah murahan seperti itu akan selalu ada. Padahal ya sudah 2 kali Pilpres telah membuktikan bahwa serangan fitnah dan hoax itu tidak bisa memenangkan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Nah, jadi jika serangan fitnah dan hoax itu tidak bisa memenangkan Prabowo Subianto ya, lantas mengapa sekarang ini masih saja dimainkan oleh pendukung Anies Baswedan? Ya, atau jangan-jangan mereka ini sengaja ingin membuat Anies Baswedan semakin tenggelam. Ya, kalau menurut saya Pilpres 2024 nanti akan jauh lebih menarik apabila yang disajikan itu adalah data-data soal pencapaian masing-masing calon. Jadi bukan malah membuat isu-isu fitnah murahan dan memalukan seperti itu. Jadi mari kita jadikan Pilpres 2024 nanti sebagai ajang pesta rakyat yang menyenangkan, bukan justru menakutkan. Nah, jadi gimana? Setujukah dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya.